17D6 ada yang hadir? Saya, Pak. Oke, 17D7. D7 nggak ada ya? 17D1. Hadir, Pak. D1 hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. 17A2 belum ada ya? 17A2 belum ada. D7 ada, Pak. D7 ada. Ya, oke. Seenggaknya setiap kelas ada perwakilannya ya. Oke, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Ya, Sore, Pak. sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Pak. Ya, oke. Untuk pembelajaran setelah UTS ini, memang saya khususkan untuk mempelajari data mining ya, karena sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, saya sudah kasih pilihan ya, yang mana yang mau Anda pelajari setelah UTS. Karena saya rasa untuk database-nya, Anda semuanya sudah paham ya. Tinggal bagaimana menggunakan database yang ada. Seperti kita tahu semua, kalau Anda sudah menonton ya video yang dari video YouTube yang dari Pak Romi ya, di sana dikasih tahu bahwa pada zaman sekarang ini kita bisa dibilang sudah kebanjiran data ya. Hanya saja sayangnya data yang ada belum banyak yang memanfaatkan menjadi informasi yang berguna. Jadi, hari ini saya akan tunjukkan salah satunya bagaimana memanfaatkan data yang sudah ada. Mungkin yang paling mudah ya sesuai dengan tesis yang sudah saya kerjakan, yaitu tesisnya tentang sentimen ya, sentimen analis. Apa fungsinya dan bagaimana cara ngerjainnya? Ini semuanya punya media sosial media kan? Ada yang nggak punya? Facebook, Instagram, Twitter punya ya. Jadi hari ini saya akan ditunjukkan sama Mas Karno ya, bagaimana cara narik data dari Twitter. Jadi hari ini akan dicontohkan adalah ambil data dari Twitter. Tentang apa yang akan kita, informasi apa yang akan kita dapat nanti setelah kita menarik data dari Twitter. Jadi hari ini saya akan ambil beberapa data dari Twitter yang tujuannya adalah kita mau lihat sentimen ya. Jadi di sini judulnya adalah sentimen analisis. Kita tarik data dari Twitter. Seperti kita tahu ya, sentimen ada 3 macam ya. Pertama ada negatif, positif, netral. Seperti Anda lihat di gambar ya. Yang hijau itu adalah positif ya. Yang kuning itu adalah netral. Yang merah itu adalah negatif. Kelihatan gambarnya ya? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, oke. Kalau Anda ada di sosial media, sentimen apa sebenarnya yang pengen Anda dapatkan dari media? Ingin dapat sentimen positif, negatif, atau positif kan? Positif, Pak. Positif ya. Apa pentingnya Anda dapat sentimen positif dari orang lain? Penting nggak? Mungkin kalau masih mahasiswa mungkin ya, belum begitu penting ya. Tapi semuanya pasti inginnya sentimennya positif ya. Anda juga nggak mau kan tiba-tiba Anda bikin status, ternyata isinya orang di bawah Anda semua langsung ngata-ngatain Anda. Semua pasti Anda nggak suka ya. Semua
Semua pengennya sentimennya positif. Apalagi seperti kita tahu, negara kita ini adalah sistemnya demokrasi ya. Sistem kita adalah demokrasi. Sehingga banyak para pejabat publik, entah itu dari mulai kepala desa, camat, bupati, gubernur, bahkan sampai presiden, itu semua pengennya memiliki sentimen positif. Hanya saja yang namanya media sosial ya, semua orang boleh komentar di sana. Mau itu presiden, mau itu menteri, mau artis ataupun public figure, Anda semuanya bebas berkomentar di sana. Hanya saja ingat ya, ada undang-undang ITE. Jadi kalau Anda melakukan sentimen negatif yang bisa menyinggung perasaan orang lain, Anda bisa kena undang-undang ITE, bahkan sampai hukumnya ke pidana ya. Jadi hati-hatilah bersosial media. Di sini nanti akan ditunjukkan bagaimana narik data dari Twitter. Ya. Dan setelah ditarik datanya, setelah ditarik di media sosial itu biasanya kalimatnya namanya tuh kalimat natural ya. Jadi orang kadang komentar pakai bahasa singkatan lah, pakai emoticon. Mereka nggak pakai IYD ya, tapi nggak pakai IYD. Kebanyakan mau singkatan, mau apa itu mereka pakai semuanya di media sosial. Ya, dalam prosesnya nanti bukan hanya tarik data aja ya, bukan hanya grab atau istilahnya scraping atau crawling atau grab data. Jadi setelah data itu ditarik, nanti ada proses namanya filter nantinya ya. Jadi dari kalimat atau kata-kata yang tidak standar nanti akan dibersihkan sehingga kalimat kata-kata tersebut bisa dipahami. Baru nanti setelah dibersihkan akan ketahuan bahwa sentimennya itu positif, negatif, atau netral. Dan nanti baru bisa dipresentasikan ya. Ada berapa positifnya, negatifnya, atau netral. Kenapa perlu ini semua? Contoh ya, seorang pejabat negara, atau contohlah presiden ya. Apa yang kira-kira akan presiden lakukan di saat dia tahu bahwa banyak dari masyarakatnya memberikan komentar negatif? Apa yang akan dilakukan oleh seorang presiden? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, oke, contoh begini ya, contoh begini. Jadi di saat seorang pimpinan negara mendapatkan sentimen negatif ya, banyak dari masyarakatnya mendapatkan sentimen negatif. Jadi sebenarnya dari kepala negara bisa melakukan banyak hal. Oh ya, mungkin di kinerja di segi apa dia mendapatkan sorotan negatif, di segi apa dia mendapatkan positif. Jadi dengan adanya sentimen seperti ini, nanti dari pihak presidenan akan tahu bahwa kalau melakukan begini, kebijakan begini, banyak orang tidak suka. Apa yang harus diperbuat? Dan tidak hanya itu saja ya, bukan hanya data saja, tapi nanti juga ketahuan dari daerah mana yang komentar, usia berapa, ini siapa, itu bisa ditelusuri ya. Sehingga nanti pimpinan juga akan tahu, oh ini dari daerah Sumatera nih yang nggak suka sama saya. Oh ini dari Kalimantan nih nggak suka sama saya. Ini bisa diperbaiki ya kebijakannya atau apalah. Kenapa kok orang Kalimantan nggak suka? Kenapa orang Sumatera nggak suka? Itu sangat penting ya adanya sentimen seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang sentimen?
Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Oh ya, alhamdulillah ya. Saya suka siswa di sini ya, karena cepat mengerti ya. Cepat mengerti. Alhamdulillah. Jadi kalau datanya sudah dapat, Anda sudah bisa semua ya pakai Rapid Miner ya. Rapid Minernya udah dicoba? Ya sebenarnya dari Rapid Miner pun Anda bisa tarik data langsung ya. Hanya saja setahu saya tuh kalau di Rapid Miner dia sangat terbatas jumlah tarik datanya ya. Beda kalau Anda menggunakan coding sendiri. Jadi nanti sama Mas Karno akan dijelaskan ya bagaimana cara tarik data. Dan hari ini yang akan dicontohkan adalah tarik data dari Twitter. Ya untuk tokohnya, Mas Karno mau pakai siapa tokohnya? Tokoh bebas mau apa, yang lagi hits juga nggak apa-apa. Oh gitu. Kita mau pakai apa? Oke, Iya. nanti saya akan ditunjukkan ya. Nanti di sini semua bisa langsung ngobrol ya, maunya data siapa yang mau ditarik. Karena ini live tesnya ya. Jadi Anda langsung bisa lihat bagaimana proses narik datanya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan langsung menuju Mas Karno. Oke. Nggak ada ya, nggak ada yang nanya ya. Atau mungkin kalau Anda malu bertanya pakai suara, silakan kirim di komentar aja ya. Apa yang Anda tanyakan, silakan dikirim gitu. Ya oke, Mas Karno, silakan dilanjutkan. Iya, oke Pak. Sama Mas Karno. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah ada presentasinya? Layarnya udah ada yang muncul? Bentar ya. Gimana? Udah ada gambarnya? Oke. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang crawling data Twitter. Sebenarnya crawling data Twitter banyak caranya. Di sini akan kita menggunakan yang biasa bahasanya, itu adalah bahasa Python. Kenapa? Rata-rata buat machine learning atau ini kan maksudnya tingkatannya machine learning, jadi kita menggunakan Python. Jadi hal pertama yang harus disiapkan pastinya Python di laptop kalian harus sudah terinstall semua. Jadi silakan yang belum download coba diinstal Python-nya dan pastikan path-nya masuk ke dalam sistemnya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Halo, halo. Jangan diam semua. Halo. 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 Kayaknya pada tidur apa gimana ini? Ya. Belum semua ya. Ya, halo. Ini gimana? Tes suara, tes suara.
Ya, Halo, gimana? Udah pernah install Python sebelumnya? Halo? sudah. Udah ada, pasti masih ada kan ya Python yang udah pernah belajar Python pasti pernah. Di sini kakak pakai versi Python 383 versi 3. Nah, crawling berarti kita tuh melakukan penarikan data. Penarikan data ini dilakukan di menggunakan Twitter. Sebenarnya bisa banyak yang kita gunakan media sosial. Tapi kenapa kita pilihnya Twitter? Karena Twitter lebih open atau lebih terbuka dalam segi untuk mencari sentimen suatu pendapat dari suatu tokoh atau apa aja yang kalian cari gitu. Di sini kakak menggunakan apa maksudnya? Library-nya namanya Tweepy. Library Tweepy ini memang udah disediakan dari Python sendiri. Di sini Tweepy. Ini kita harus pertama kali ketika mau menggunakan namanya library dari Python, kita harus install dulu library-nya itu sendiri. Installnya sangat gampang sebenarnya. Cukup menggunakan pip install di CMD kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Halo. Lanjut. Oke. Nah, ini pip. Pastikan di laptop kalian bisa menjalankan ini. Kalau ada masalah seperti ini, kalian belum bisa menjalankan ini di CMD kalian, berarti ketika kalian instalasi, patch-nya nggak kalian masukkan ke dalam environment variable di laptop kalian masing-masing. Cara mudahnya buat mengatasinya, kalian coba uninstall Python kalian. Kalau ada yang mau mencoba, halo? Next ya, kita next aja ya. Pertama kita install dulu library-nya. Pertama yang akan saya gunakan adalah library-nya Tweepy. Pastikan pip install Tweepy. Dan pastikan ini ada koneksi internet ya, karena dia membutuhkan namanya download. Dia akan download library-nya si Tweepy ini sendiri. Terus apalagi sih yang kita gunakan di sini? Di sini kita menggunakan JSON pickle. Ini fungsinya buat menyimpan filenya dalam bentuk file JSON. Sebenarnya banyak kok caranya buat menyimpannya bentuk teks XML juga ada. Tapi di sini kita pakai teks JSON dulu karena apa? Biasanya lebih ringan dan tidak terlalu membutuhkan penyimpanan yang banyak sebenarnya. Ini kita akan menggunakan namanya JSON pickle buat menyimpan datanya. Kita install juga JSON pickle-nya. Oke. Nah, ini library-nya kita udah install semua. Ini yang akan pasti kita Tweepy ini buat terhubung ke Twitternya. JSON pickle ini buat menyimpan hasil penarikan data kita. Next. Di sini ada namanya consumer key dan consumer secret. Ini diperoleh dengan kita mendapatkannya dari Twitter langsung atau dari Twitter kalian masing-masing. Sini kakak sudah ini. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita menggunakan developer-twitter.com buat mendapatkannya. Nah, ketika kalian masuk ke sini, kalian akan suruh masuk dulu ke Twitter kalian masing-masing. Ketika kalian setelah masuk, kalian akan nih kakak contohkan masuknya. Di sini udah punya log Twitter semua kan pasti. Halo. Ya, kita masuk, terus sign in. Ini terhubung langsung ke Twitter kita masing-masing.
Oke, ini masuk ke Twitter. Kita balik ke halaman developer Twitternya. Nah, ini kakak udah jadi. Sebenarnya kalau sebelum bisa membuat apps-nya, kalian harus mengisi suatu persetujuan dari Twitternya. Nah, persetujuan ini lumayan agak lama buat mendapatkannya. Hampir 2 minggu kalau kakak dulu buat mendapatkan ACC ini. Jadi kita harus mendapatkan akses dulu bisa dapat data crawling ID-nya. Nah, sini ada 2 yang kita gunakan. Kita pilih salah satu aja. Masuknya ke detail, key and token. Nah, ini yang akan kita gunakan buat penarikan data nanti. Ini IP secret-nya yang digunakan tadi. Di sini customer key-nya ini. Terus ini udah belum? secret key-nya ini. Hah? Oke. Tadi belum. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan kah? Lanjut. Oke. Ngerti kan ini cara mendapatkannya? Ini memang sedikitnya agak lama sih kalau ketika kalian akan skripsinya mengambil ini. Lumayan lama buat mendapatkan akses dari Twitternya. Karena banyak pertanyaan harus diisi. Masa kemarin hampir 2 minggu. Ya, lumayan buat mencari customer key-nya ya. Terus di sini ada namanya query. Ini variabel kita gunakan di dalam di sini nanti ntar. Query-nya ini query yang akan kita cari. Misalkan toko yang kalian inginkan apa? Gitu. Misalkan kalian akan mencari presiden kita misalkan Jokowi. Oke. Nah, tweetnya berapa sih yang kalian inginkan? Nah, di sini kelebihan dari kita menggunakan Python. Kita bisa sesuka hati mau berapa ribu akan kalian cari. Kalau di RabbitMiner terbatas biasanya, nggak nyampai 10.000 dia nggak nyampai. Di sini kita bisa gunain bisa 10.000. Kebutuhan kalian berapa sih tweet kalian yang akan kalian gunakan? Gitu. Ya, misalkan kita menggunakan jangan terlalu banyak karena 10.000 membutuhkan waktu lumayan. Kita menggunakan misalkan 500 saja dulu. Nah, di sini maksimal tweet per query-nya berapa sih? 1 kali tarik gitu. Akan dia menghitung nanti ke dalam yang akan kita buat ini. Nah, misalkan per 1 kali tarik itu 100. Oke. Nah, di sini file name-nya. Jadi hasil crawling kita ini akan disimpan dalam bentuk apa sih? Misalkan di sini kita akan bentuknya Jokowi. Ya, terserah ini, bebas ini namanya variabel akan kalian gunakan. Terus, nah ini dari TWP-nya, authentic-nya TWP app holder consumer key, dia gabungin ini dan ini. Ketika ini cocok akan masuk. Nah, wait rate limit-nya ini langsung dari TWP-nya. Dia akan mengecek berapa lama waktu time loading-nya itu akan dicek. Nah, apabila sistemnya ini gagal, berarti ada salah antara customer key-nya atau secret-nya. Cek sendiri. Sense ID, max ID, tweak count. Ini nggak ada, kosong aja. Nah, di sini print mulai mengunduh. Nah, di sini akan ini hanya tampilan. Berapa sih tweetnya akan mulai. Misalkan dia sampai 100, berarti 100. Kita tambah lagi 100 sampai hasilnya ketemu. Tweet open name, ini max tweet. Query-query kan masuk ke dalam ini semua. Ini not ketika ngasih ID-nya nggak ada, kosong. Kalau ID-nya ada apa? Kalau nggak ada, tuh. Terus ini max ID-nya. Nah, jika semuanya tidak ada, akan langsung tidak ada lagi tweet ditemukan query. Berarti kalau ketika semua ini habis, tidak ada ketemu, berarti selesai penarikannya. For in tweets, geographical encode, ini buat menyimpan. Panjangnya berapa? Akan ditulis, jumlah tersimpan, tweet count, start flows, max ID selesai. Oke, print. Kalau ada error kenapa? Ayo error keluar. Oke, print selesai. Tweet tersimpan di format yang kalian taruh file ini. Oke, ada yang tanyakan? Sampai di sini codingnya. Ini bisa kalian dapatkan di GitHub sebenarnya. Banyak di internet. Ini kakak juga nggak buat sendiri, kita hanya sekedar menggunakan yang udah ada.
Kalian bisa mencari, oh di GitHub juga banyak. Di sini juga bisa gunakan. Ini kalau kita mau custom sendiri. Ini sama. Ini di Medium banyak. Apa aja yang kalian pelajarin ada tutorialnya, bisa kalian gunakan. Mana? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti udah paham ya. Kita next aja. Kita next. Kita next. Langsung pengujiannya. Di sini kakak melakukannya menggunakan COM.form tadi. Nah, pertama kali kita harus membuka biasa CMD dulu. Nah, terus cari di mana sih tempat file yang kalian simpan. Yang scraper kali buat tadi, script ini tadi kalian taruh mana? Tuh. Kalau kakak di sini kakak taruhnya di G. Kita buka dulu direktorinya. Di Twitter. Oke, dir kita lihat isinya. Nah, di sini ada namanya search py. Nah, ini kode python.py. Kita langsung gunakan Python buat jalankannya kalau udah variabelnya udah kalian install ke dalam direct variabel kalian masing-masing. Search file. Oke. Nah, mulai mengunduh dia. Pastikan koneksinya stabil ya, karena kita kehubung ke Twitter langsung buat langsung melakukan penarikannya. Ini baru dapat 100, 200. Dia akan berhenti ketika maksimumnya 500. Oke, selesai. Tweet kalian tersimpan di Jokowi JSON. Ini datanya. Ini hasil Twitter kalian. Penarikannya. Oke, kita buka direktorinya, penyimpanannya. Gimana sih bentuknya? Oke, ini datanya. Bentuk dari data Twitter, hasil dari crawlingnya. Nah, ini akan kita gunakan buat melakukan namanya sentiment analisis menggunakan Twitter sebenarnya. Ini tweet-tweetnya. Di sini terdiri dari tanggal buatnya, ID-nya siapa, string-nya apa, teksnya apa yang dibicarakan. Nah, di sini ada. Nah, yang akan kita gunakan biasanya kalau di analisis sentimen itu aja teksnya aja. Kita nggak perlu yang namanya ini, nggak perlu namanya ID-nya, string-nya nggak ada. Nah, ini ada Jokowi. Kita kan nyari kata-kata Jokowi, ya makin sayang dekat di hati. Ini yang pertama kali. Terus ini Google. Nah, ini ada. Nah, ini yang nggak sering harus kita bersihkan ini. Ini nggak kita gunakan. Ini juga sama. Nah, ini emoticon yang sering digunakan. Tapi di sini nggak kelihatan emoticonnya ya. Bentuknya jadi script. Kalau yang pernah kalian gunakan berarti bisa buat scriptnya. Nah, ini scriptnya. Nah, di sini ada 500 tweet. Nah, 500 tweet ini belum tentu semuanya berbeda. Biasanya banyak duplikatnya. Nah, kita harus bersihkan dulu. Misalkan orang retweet dari siapa. Nah, itu harus kita bersihkan biar tidak ada duplikasi ketika pengujiannya nanti. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Sudah dimengerti? Buat penarikannya. Nggak ada pertanyaan kah? Buat penarikan data dari Twitternya. Halo.
Ada yang mau ditanyakan? Ada tidur ya. Mau tidur sore-sore ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya cukup sih kalau buat cara penarikannya. Kalau cara processingnya memang butuh waktu lama, terus kita harus mencari scriptnya lagi buat pembersihan data-data ini. Ini baru kita dapat. Kalau ini kita baru belajar penarikannya, sebenarnya simpel penarikannya. Script segini kita bisa narik data 500 gitu. Ya kalau kita mau bersihin ada cara bersihinnya, tapi kita harus mengumpulkan dulu ini kata-katanya apa sih yang akan dihapus dari Pak Jokowi ini, apa sih yang nggak boleh, apa yang harus dihentikan, apa yang harus diambil dari sini. Kita harus membutuhkan data lagi, data namanya word code-nya atau data cleaning, apa sih yang akan di-cleaning, dibersihkan dari data-data ini. Jadi gitu sih, gitu aja kalau cara penarikannya ya. Kalau buat dari Twitter menggunakan Python. Sebenarnya inilah yang paling enak kalau buat penarikannya. Kalau lewat dari Rapid Manner atau yang lain banyak sih aplikasinya. Orange misalkan. Kalau Orange kakak yang menggunakannya kemarin pas di skripsi. Ingin mencoba yang berbeda tapi limit datanya masih dikit juga gitu kan. Dan juga kalau menggunakan Rapid Manner atau Orange kita terbatas waktu, misalkan dia di limit 7 hari dari setelah tweetan itu di-publish atau di komen nama masing-masing ID ini. Kalau di Python kita bisa random tanggalnya atau bisa random waktunya, kalian mau tanggal berapa dari tanggal berapa kalian bisa mendapatkannya. Tapi walaupun tidak akurat ya, karena usahakan kalau ketika mau ini kita menggunakan data yang lagi hit, misalkan Jokowi atau terserah apa sih yang berhubungan dengan berita-berita terbaru sekarang. Kalau kalian menggunakan apa COVID, ya silakan, nggak apa-apa. Tergantung keinginan kalian sih apa yang akan digunakan. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian? Tanya Kak. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Saya Haryanto dari TI 17D1. Tadi cara mendapatkan consumer key sama consumer secret-nya gimana ya? Bisa diulangi ya? Oke. Jadi pertama kita masuk dulu ke developer, namanya developertwitter.com. Nah, di sini kita kan pertama kali kita masuk ke sini. Ya, pertama kali tampilan awalnya itu akan kosong. Kita nggak ada apa-apa. Nah, pastikan. Nah, ini kan baliknya ke Twitter karena dia terhubung ke Twitter. Kita balik lagi ke developer Twitternya. Nah, di sini kalian akan disuruh login. Nah, login ini dengan akun Twitter kalian pastikan. Nah, oke. Nah, masuk ke Twitter kalian masing-masing. Udah. Udah. Nah, berarti kalau udah masuk, ntar kalian di sini biasanya halaman awalnya ya seperti yang kakak tadi ya, biasanya kosong ya. Kalian akan ada namanya apps di sini, atau namanya ada create app kalian di sini kan? Ada nggak? Kalau kalian ya create app kalian. Nah, kalau kakak kan udah ada nih. Nah, di sini ketika kalian create app kalian, bagian pojok ini biasanya ada.
Nah, tak kan kalian ada create app kan, create apps kalian masing-masing, aplikasi ya. Nah, kalau yang kakak kan udah ada nih. Kalau yang belum biasanya, nah di sini tuh ada create app-nya di bagian sini. Nah, kalian akan mengisi pertanyaan dari Twitter biasanya. Kalau yang kakak dulu ya. Kalau yang sekarang kakak juga belum pernah lagi. Biasanya sama tetap kalian akan mengisi question dari Twitter sendiri. Kenapa sih kalian akan menggunakan IP atau development tweet dari media ini? Nah, di sini biasanya butuh waktunya. Kalau memang cepat, ada yang bisa cepat 2 hari. Lama ada 2 hari sampai 2 minggu sampai 1 bulan baru ACC. Itu aja kalau kalian nggak saling ngecek biasanya ditolak ya. Harus sering-sering ngecek lah kalau mau buat ACC ini. Nah, ketika kalian sudah selesai, kalian bisa buat yang baru. Nah, kalian bisa buat namanya apa. Nah, di sini juga kalian ada pertanyaan lagi. Ketika mau buat apa sih nama aplikasi kalian, terus kenapa kalian buat, alasannya kenapa. Nah, masih dipertanyakan juga dari Twitter. Nah, inilah ribetnya kita menggunakan Twitter kalau berhubungan dengan authentication-nya atau perizinannya buat menggunakan developernya, karena kan kita berhubungan dengan data-data orang yang akan ditarik gitu. Tapi ini termasuk simpel kalau buat mengisinya, harus benar-benar aja ngisinya di sini, nggak terlalu harus detail gitu kan. Penting jawabannya tepat, nah, akan disetujui biasanya kalau gitu. Karena biasanya kalau buat satu ini aja butuh waktu lama ya. Kalau kakak kemarin, kalau nggak salah ini 1 hari baru di ACC kalau ketika membuat ini ya, berarti besoknya baru bisa digunakan gitu. Kalau ini kan udah ada, ini sisa skripsi kakak kemarin menggunakan ini. Ada 2. Kenapa ini buat backup? Soalnya kemarin ada yang gunakan sama, karena dia sama, uploadnya lama, nggak keburu, jadi menggunakan salah satu, kita gantian lah buat tarik datanya aja gitu. Oke, ada tanyakan lagi? Jadi apa? Consumer case sama customer certificate itu sama atau beda ya? Beda. Oh, beda ya? Beda. Dari app itu tadi ya yang dibuat ada tadi. Ada app tadi ya. Nah, dari app 2 ini ada token itunya. Iya, ini ada token masing-masing. Nah, sebenarnya ada juga yang minta namanya access tokennya. Dari suatu script itu ada yang minta access token. Itu tergantung kalian dapat mencari scriptnya yang udah jadi. Kalau kakak ada juga sih yang udah minta itu juga sebenarnya. Ada yang minta, ada yang enggak, tergantung dari kebutuhan atau kalian dapat dari mana sih scriptnya gitu kan. Nah, kalau kayak gini dia minta lengkap nih. Mulai dari customer key-nya, secret-nya, access token dan token secret. Ini sama, ini buat crawling juga sebenarnya. Tapi di sini ada error, kayaknya ada yang nggak rubah kemarin, belum dibenerin lagi. Jadi kita menggunakan ini sama aja sebenarnya. Kalau yang ini dia bisa pakai date time, berapa lama? Misalkan ini 1 bulan nih. Ini ada waktunya dari tanggal segini sampai tanggal segini kita narik Twitternya, karena sebenarnya Twitter dibatasin penarikannya seminggu. Jadi 7 hari dari hari ini kita nariknya gitu. Jadi agak kurang inilah datanya, sedikit misalkan. Makanya kakak anjuran kalau yang mau analisis sentimen menggunakan tweet yang lagi hits lah. Liatin hashtag apa sih yang lagi booming di Twitter itu, kira-kira apa sih, terus hubungannya dengan apa, ke manfaatnya apa sih ketika kalian menggunakan ini gitu. Data ini tujuan kalian apa, harus jelas lah kalau ketika namanya meneliti tentang sentimennya. Kalau kakak kemarin tujuannya meningkatkan akurasi, sebenarnya datanya bisa apa aja, karena kemarin data yang lagi hits jual beli KTP, kakak menggunakan jual beli KTP di dalam penarikannya, karena datanya lebih banyak gitu lah. Tuh. Oke, kita tanyakan lagi. Ayo, kita tanyakan lagi. Mungkin ada yang tertarik buat skripsi yang menarik sentimen analisis. Boleh dicontohkan untuk narik data COVID, Pak? Kak. COVID, oke. Yeah. Kalau COVID kita tinggal masuk ke search tadi. Ini kita ganti aja query-nya. Nah, kalau COVID dia agak global ya. Biasanya seluruh dunia dia ketemu. Nah, ini masih kekurangan dari script ini. Jadi kita belum inisiasi ini
ID-nya Indonesia atau apa gitu. Kalau di sini bisa menggunakan ID Indonesia, bisa ada yang bisa menggunakan ID, kakak juga lupa di mana naruhnya. Kita pakai ini aja dulu. Nah, ini tweet kalian mau berapa nih? Di sini 500. Nah, apa berapa? Kalau COVID bisa kalian sampai 1 juta juga bisa sebenarnya, tapi butuh waktu lama penarikannya. Jadi kira-kira aja lah ya, jangan terlalu dipaksakan gitu kan. Karena butuh koneksi juga yang lumayan. Nah, kita ganti nama filenya apa sih yang akan kalian iniin. Misalkan COVID juga nih. Dah, cukup selesai di sini. Kalian save ini perubahannya. Kalian buka CMD kalian lagi. Kalian jalankan lagi kayak tadi. Seperti tadi, cukup dengan Python search P. Kenapa harus diawali dengan Python? Karena dia ngirisin, oh ini namanya coding Python sebenarnya. Kalau kalian menggunakan Anaconda atau yang lain, ini nggak perlu. Ini biar lebih ringan aja karena Python fleksibel, enak. Jadi kita nggak perlu gunain apa IDE-nya atau misalkan PyCharm. Ini kita bisa menggunakan CMD juga bisa gitu. Ini cukup seperti ini. Langsung kita enter. Nah, dia akan cari sendiri Twitternya. Tweet-tweet yang berhubungan dengan COVID-19 misalkan seperti itu. Nah, ini lumayan lama dia menariknya. Nah, dapat 100, 200, mau ke 300, 400, oke, 500 tweet. Nah, tersimpan di folder G Twitter berhubungan dengan ini. Ini foldernya bisa bebas tergantung direktori kalian sebenarnya. Naruh di mana coding ini akan dijalankan sebenarnya. Nggak tergini ya. Jangan terpaku dengan G harus G juga nggak. Itu bisa kalian random aja, taruh C juga bisa. Di D juga bisa, E juga bisa tergantung direktori kalian masing-masing. Nah, kita lihat hasilnya COVID tadi. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, hasil tweetnya. Nah, ini tweet-tweet yang akan berhubungan dengan COVID. Nah, lihat bahasanya. Ini banyak campur. Apa aja dari manapun berhubungan dengan COVID-19 ini. Nah, ini nggak bisa terindeks kalau ini ID-nya Indonesia atau apa. Ya. Karena banyak yang tweetnya pakai bahasa Inggris lah. Ini bahasa apa tahu? Nah, ini banyak. Nah, kira-kira begini. Nah, kalau ketika kalian penelitian, datanya nggak mungkin 500 ya, biasanya lebih dari ini. Kalau kakak kemarin dapatnya 6.000 dengan tentang kakak kemarin sekitar 6.000 datanya. Kalau bisa lebih bagus juga, lebih banyak lagi. Gitu. Tanyakan lagi? Halo. Gimana? Ada yang tanyakan? Isi Kak, Iya, ini direkam ya Kak? direkam ntar di-upload di YouTube ya. Oh ya ntar ya foto dulu. Iya, nanti diulangin. Ntar kalau itu ntar kakak kasih juga skrip-skripnya. Ini kalau mau nyoba, ntar di deskripsinya kakak taruh kok. Oh iya. Iya, kalau kalian mau nyoba Masih, pokoknya. Iya. Masih Kak? Iya, sama-sama. Kalau masalah customer-nya jangan nggak apa-apa pakai ini aja yang kakak. Kalau kalian mau nyoba sendiri silakan bikinnya di developer Twitter di sini. Persetujuannya lumayan lama, nggak apa-apa sih kalau mau nyoba biar tahu gimana sih cara prosesnya biar dapat ininya. Kalian syukur dapat 1 hari bagus gitu kan. Kalian lama sekitar 2 minggu baru di ACC dari Twitternya. Anda yang tanyakan? Kalau skrip bisa kalian cari sendiri sebenarnya, nggak harus terpaku dengan yang kakak beri ya. Kalian mau gimana, bawa pakai apa,
Di sini kakak karena pakai TP, nah lebih gampang, nggak terlalu banyak ininya, autentiknya cukup 2 aja cukup. Ada yang minta 3. Nah ini kalau di sini dia mintanya 4, semuanya diakses. Ini juga bisa kalian gunakan kok yang mau belajar tahapannya di sini di medium.com, crawling data Twitter. Ini baru tahap crawling ya, belum tahap pembersihannya. Ini baru pengumpulan datanya. Jadi kalau tahap pembersihannya, kalau seperti kalian baca ke nonton video kemarin di videonya Pak Romi, data mining yang pemula, nah itu datanya udah bersih sebenarnya. Ini datanya kalau belum bersih nggak bisa diolah seperti itu, kalian harus tahap pre-processing dulu. Kayak Pak Romi kemarin, mereka datanya udah bersih, siap diolah, jadi siap dipakai. Itu. Kalau ini sama, ini data mentah dulu ya, bukan data bersih, ini masih data mentah yang banyak apa ya, banyak yang nggak perlu kita gunakan sebenarnya. Kayak seperti ini kan banyak apa tweet-tweet yang menggunakan EYD-nya, EYD yang ya tidak sesuai lah dengan EYD Indonesia lah gitu kan. Nah, makanya kita harus dibersihkan, cleaning, remove duplikat, banyak tahapannya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Karena tutorialnya hanya sekedar pengumpulan data dulu, karena kalian belajar database ya, karena nah ini juga database sebenarnya. Kita berhubungan dengan database-nya Twitter nih, kita cari nih tweet-tweetnya. Ini Instagram juga bisa, Facebook juga bisa sebenarnya. Tapi beda, lumayan agak susah kalau ke Facebook sama Instagram. Kalau Instagram kita berdasarkan foto ya, kalau agak susah nyari per foto. Jadi kita nge-tweetnya itu apa, komentarnya berdasarkan foto-foto yang kalian upload. Biasanya nggak bisa semua kita ketarik, biasanya per foto kita, oh ini punyanya ini gitu aja. Jadi agak susah komen-komennya gitu. Facebook juga, Facebook aksesnya ya karena banyak auto tag yang harus dijalankan gitu kan, biar terhubung ke Facebook dan dapat hak aksesnya gitu. Ya Twitter yang lebih gampang dalam segi aksesnya gitu kan, nggak banyak. Dan juga di internet juga banyak, di GitHub apalagi banyak kok coding-codingnya yang berhubungan dengan analisis ini. Sampai yang ada yang membersihkan juga ada, udah bersih, tinggal siap kalian olah dengan Rapid Miner juga bisa sebenarnya. Kalau buat gunakan Rapid Miner-nya, kakak ada ya? Karena Rapid Miner-nya baru diinstal, jadi banyak extension yang harus ditambahkan. Ini belum bisa dijalankan di ini ya, perangkatnya, di laptopnya. Nah, ini pelitian kakak kemarin, tahapannya. Nah, ini tahapannya sebenarnya, kalau udah tahapannya berhubungan dengan Rapid Miner-nya seperti ini. Oke? Oke, ntar kalau ada yang mau tanyakan, silakan Telegram aja. Kalau ada yang tertarik dengan analisis sentimen, apa tahapannya lagi, silakan tanya gitu. Oke, itu aja. Dari cukup kali ini, mungkin ntar kita lanjutkan lagi buat tahapan selanjutnya, buat data penarikannya. Kalau nggak ada pertanyaan, Kakak Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke semua ya. Jadi kalau udah bisa dipahami ya bagaimana cara narik data. Dan sebenarnya ada banyak cara ya, dari mulai yang pakai coding, yang paling simpel juga ada ya. Yang paling simpel ada, silakan nanti Anda googling. Jadi setelah ini semua, nanti saya kasih tugas ya. Jadi tugasnya dalam minggu ini, untuk pertemuan 12, Anda harus tarik data dari Twitter. Silakan dipilih tokohnya siapa aja, silakan ditarik datanya. Dan cara tarik datanya jangan di videoin ya, terus upload itu seperti biasa. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada Pak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Senang mahasiswa di sini ya. Mengerti. Ya.
Oke, terima kasih. Kalau emang nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu semuanya nanti ya dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan lain. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.